Perkenalkan, nama saya Mario Jevanyasian, NIM 2213142039. Ini adalah mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan tersebut adalah yang pertama, tujuan nasional atau pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional atau lembaga institusi. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau bidang studi. Yang keempat, tujuan instruksional atau penjabaran bidang studi. Selain itu, fungsi kurikulum bagi peserta didik adalah mempermudah mereka dalam memetakan jadwal yang akan mereka buat nantinya. Dengan jadwal ini, mereka dapat membagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan oleh guru atau pendidik nantinya. Selain itu juga diharapkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di masa depan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi bekal kehidupan nantinya. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan sebagai pengembangan peranan yang sangat penting bagi pendidikan. Apabila dianalisis secara sederhana, paling tidak terdapat 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat pokok, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis, dan evaluatif. Kurikulum akan mempermudah peserta didik dalam memetakan apa yang harus ia kerjakan dari waktu ke waktu dengan sesuai evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam 3 atau 6 bulan sekali. Seperti yang telah disebutkan, dalam pengertian kurikulum, di mana segala hal tentang pembelajaran peserta didik di sekolah akan dituangkan di dalamnya, maka kurikulum memiliki fungsi yang penting. Sementara itu, fungsi dapat diartikan secara variatif sesuai dengan bidang yang memakai istilah. Kurikulum pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pedoman dan acuan bagi penggunanya. Artinya, kurikulum bagi seorang pendidik berfungsi sebagai pedoman dalam mengajar dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah bagi sekolah, terutama kepala sekolah, yayasan, dan pengawas. Kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman melaksanakan supervisi. Bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terwujudnya proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat beberapa fungsi kurikulum. A. Fungsi penyesuaian atau the adjective or adaptive functions. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. C. Fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan anak didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkau yang lebih jauh, baik itu melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi maupun untuk belajar di masyarakat seandainya ia tidak mungkin melanjutkan ke jenjang yang sangat lebih tinggi. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada yang salah dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.